dari awal tahun kemarin menyiapkan sholat kurbannya
Mudah-mudahan juga kita pada ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengulangan Bapak dan Ibu, persiapan bukan hanya berkahnya semuanya pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mohon doanya bagi kita sampai saat ini belum tuntas ya. Mudah-mudahan kita dapat rezeki, dapat rezeki di tahun ini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga pada tahun ke depan Bapak Ibu mungkin bisa di bagian lantai atas maupun juga mengajar anak-anak juga menggunakan seperti itu dong. Kita mengenai kita punya pengetahuan saya mengetahui kebetulan. Sebenarnya yang saya sampaikan mudah-mudahan buat kita ini kita realisasikan memberikan kepada kepada semua. Tidak lupa kita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya أنفقوا ولا تتبذلوا والهدى
Khotib ingin mengatakan hari ini, nikmat terbesar bagi kita di pagi ini bukanlah tentang harta dan kaya. Karena banyak orang yang kaya hari ini tak bisa menolong di hadapan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar kita di pagi hari ini bukanlah jabatan. Karena banyak jabatan kedudukan yang melekat pada diri manusia, manusia itu tak mampu melepaskannya dari setiap ancaman neraka. Kalaupun manusia itu mulia karena jabatannya, tentu Fir'aun adalah hamba yang paling mulia. Kalau manusia itu mulia karena hartanya, pastilah orang yang pertama yang mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun manusia yang mulia itu karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas dan cerdik kecuali hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi seluruh kemuliaan itu terletak pada Allahumma ja'alna fi akhir kalamina inda inti'ajjalina bi qawli la ilaha illallah. Hari ini kita mulai berpikir bagaimanakah akhir perjalanan kita hidup di dunia ini. Sanggupkah mengakhiri kalam la ilaha illallah? Sanggupkah kita mengakhiri perjalanan ini dengan keluar dari planet ini dengan mengucapkan di kalimat la ilaha illallah? Itulah sesungguhnya di hadapan Allah yang paling mulia. Kita meyakini sepenuh hati bahwa akhirnya kita kesini dengan iman dan takwa. Tentu kita mengharapkan kemuliaan itu akan terus melekat di hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguh mulialah kita yang setiap detik dan detik nyawanya dan hidupnya hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini, insyaallah kita meyakini inna awliya Allah, sesungguhnya kita ini adalah kekasih Allah. Dan yakinilah bahwa sesungguhnya Rabbun Alim wa la hum yahzanun. Jangan pernah takut menghadapi hidup dan jangan pernah merasa bersedih karena kita sedang menghadapi masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji kepada kita semua, kau akan pulang. Semua akan pulang. Yang ada di dunia ini akan pulang. Kemana pulang? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengatakan, kau yang hari ini ada di dunia adalah sementara. Kita ini cuma ngontrak. Ada batas awal, ada batas akhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah katakan seluruh makhluk akan berpulang kepada Allah. Keyakinan ini tidak hanya sekedar diyakini oleh kita orang-orang non-Islam. Mereka meyakini bahwa mereka pun akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita mendengar yang meninggal itu adalah orang Nasrani, maka dia akan bilang telah kembali kepada Bapa di surga. Mereka meyakini bahwa kehidupan ini sementara, tidak kekal. Maka sesungguhnya apa yang akan kita perbuat sekarang di dunia ini? Begitu pula orang Hindu. Orang Hindu kalau mati, dia mengatakan telah kembali kepada Sang Hyang Widi-Wasa di surga. Mereka meyakini bahwa kehidupan ini semua akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Begitu pula orang Buddha. Ketika satu di antara mereka meninggal dunia, lantas orang Buddha mengatakan telah kembali kepada Sang Buddha di nirwana. Yahudi yang kita percayai dan tidak meyakini hari akhirat, tapi dia meyakini bahwa dia akan meninggalkan dunia ini.
Sehingga ketika orang Yahudi mati, dia mengatakan telah kembali kepada Tuhan Yahweh di surga sekarang. Sementara kita orang Islam meyakini ketika 1, 2, bahkan lebih kita meninggalkan dunia ini, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Bersyukur. Itulah bersyukur. Hari ini kita bersyukur karena hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di majelis Al-Ikhlas yang dalam proses pembangunan. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi dan segera menjadi tempat untuk ibadah kita ke depan. Apa saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur akan masjid. Apa itu masjid? Tadi malam kita bertakbir. Di mana? Bukan di Puja Sehat, bukan di pasar-pasar, bukan di setiap tikungan jalan dan gang. Kita bertakbir di masjid. Maka masjid adalah pemancar yang Allah tanam di setiap permukaan bumi ini. Allah taruh itu satu-satu pemancar ini. Agar apa? Agar suatu saat nanti kita kembali berhubungan dengan langit. Maka di saat itu kita tidak menjadi asing di atas sana. Minha khalaqnakum wa fiha na'isukum. Dari tanah kembali ke tanah. Ketika jasad itu mati, maka semua terkubur. Kita kadang-kadang hidup ribut dalam persoalan jasad. Kita ramai berbuat dalam persoalan kubur. Banyak. Kita bangga karena kita punya kedudukan dan jabatan. Kita bangga karena wajah kita cantik dan tampan. Tapi semua itu adalah produksi dari perkembangan. Harta yang fakir, semua ini dari Allah. Semua akan kembali ke tanah, hancur. Semuanya hancur, kedudukannya hancur, wajahnya hancur, tubuhnya hancur, tulang-tulang semuanya hancur. Lantas apa yang tersisa? Yang tersisa adalah ruh. Ruh itulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu terbang ke langit sana. Lantas pada saat ruh itu menjumpai Allah di langit sana, lantas Allah mengatakan kepadanya, bukan ahlan masyarakat, bukan selamat datang, bukan. Tapi begitu Allah bertemu dengan ruh kita, Allah akan mengatakan alastu bi rabbikum. Masih ingatkah dengan saya? Masih ingatkah bahwa aku adalah Tuhanmu? Mereka orang yang beriman, yang berpikir, yang membangun sinyal di setiap pemancarnya ketika hidupnya di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan qalu pada syahidana, ya Allah, aku jadi saksi, ya Allah, aku saksi. Kenapa kalimatnya alastu bi rabbikum? Kenapa tidak tidak selamat datang? Seakan seperti roh itu sudah pernah bertemu dengan Allah. Memang kapan roh kita bertemu dengan Allah? Dulu, ketika kita sebelum masuk dalam rahim, di langit sana, bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di langit sana ada cloud yang begitu besar, luar biasa. Ada yang begitu besar sinyal yang luar biasa, yang memancarkan ke bumi. Dimancarkan sinyal yang besar itu ke bumi. Karena tempat yang begitu besar di atas sana, tempat registrasi ruh sebelum dimasukkan ke dalam jasad di dalam rahim, itu didata dulu bapak saudara. Didata satu-satu. Asem, labbaik ya Allah, amin. Siapkan nih, turun ke alam dunia. Kalau siap, aku sudah siapkan jasadnya. Di dalam perut Ibu Anu bin Anu binti Anu. Kalau kau siap, aku akan lepaskan. Banyak yang tidak mau loh kita meninggalkan tempat surganya. Banyak yang tidak mau. Banyak yang menolak. Saya tidak mau ya Allah, saya pengen di sini. Kata Allah, itu nanti sementara. Kau kedua, saya tidak mau ke
100 hari training oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu begitu besar, dia menjaga semua kehidupan manusia, mencatat nama-namanya, rezekinya, kapan dia sakit, kapan dia sembuh, kapan dia, semua ditentukan di sana. Ternyata perjalanan kaum yang besar di atas langit bukan cuma orang Islam yang meyakini. Yahudi mengatakan kaum yang besar itu, dia meyakini itu adalah takut Sulaiman. Orang Yunani mengatakannya itu adalah kotak Pandora. Orang Jepang meyakini bahwa kaum yang besar yang menentukan, yang mengatur semua pusat data kehidupan manusia adanya di kotak Doraemon. Kita orang Islam meyakini bahwa kaum yang besar yang memancarkan cahaya dan sejari ke bumi adalah Lauhul Mahfuz. Di sana memperlukan kehidupan manusia ditentukan. Di 100 hari itu ruh hidup dari oleh Allah. Begitu 100 hari, lalu itu mengatakan, aku siap ya Allah untuk dunia. Maka di saat itulah ruh dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan dan pada akhirnya terlahir ke alam dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa hari ini Allah mengirimkan pemancar di bumi agar sinyal kita di hadapan Allah tidak hilang, agar di langit nanti kita tidak lagi menjadi asing bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemancar itulah yang Allah tetapkan di awal. Dia mengatakan inna awwala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil-'alamin. Aku ciptakan satu rumah tempat ibadah pertama di muka bumi, pemancar pusat dari segala pemancar. Apa itu? Ibarat di Bakkah, Ka'bah al-Mukarramah. Dan hari ini ciptaan seluruh manusia umat Islam datang berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang mendekatkan dirinya dengan pusat pemancar di muka bumi, Ka'bah al-Mukarramah. Masjidnya Masjidil Haram, masjid yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemancar itulah yang sempat hilang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bingung ketika turun ke alam dunia. Aku mencari bumi, bingung. Kenapa? Sinyalnya hilang, pemancarnya lenyap, tidak nampak, tidak terlihat. Lantas ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang begitu makbul dan sangat termasuk. Dia berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Lantas berdoa di Ka'bah itu. Dibangunlah kembali Ka'bah itu. Atas kedua kakinya yang meninggalkan kaki itulah menjadi pemancar yang baru hingga sampai pemancar itu terus sinyalnya berkembang hingga sampai hari ini di tahun 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang hari ini mendekati pemancar tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah ini. Mereka kemarin dari mulai 9 Zulhijjah, mereka telah berjuang mempersiapkan diri dari mulai 8 Zulhijjah masuk ke 9 Zulhijjah, karena dia berangkat kepada Arafah. Di saat itu dia melakukan rukun persis tergelincirnya di waktu kubur. Maka di itulah yang awal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat kubur. Kita tidak pernah paham siapa yang membawa sholat kubur untuk berdoa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bersyukur kepada Allah ketika dia ditolong tidak momen yang belit Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itulah Ismail berubah menjadi seekor ular. Di saat itulah Ibrahim bersyukur 4 kali. Itulah awal dan munculnya sholat kubur yang kita kerjakan.
Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah saudara-saudara kita dan seluruh jemaah umat Islam yang 9 Arafah, 9 Zulhijjah kemarin berkumpul di padang Arafah. Mereka berjuang dengan 3 dimensi amalia ibadah yang besar. Mereka berjuang dengan fisiknya. Jangan salah, hari ini di Arab Saudi suhu kepanasannya hingga sampai 47 derajat Celcius. Panas yang sangat luar biasa panas. Belum lagi kondisi perang yang terjadi di Timur Tengah. Kondisi fisik yang sungguh sudah siap dan mantap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tameng keyakinan iman dan takwanya saat itu. 10 Zulhijjah hari ini, di mana rangkaian semua perjuangan fisik dilalui. Setelah dia wukuf, lantas dia mati di Muzdalifah, lantas al-Amr, Tawaf, dan seterusnya. Mereka berjuang. Dan kata Allah dengan sombongnya di hadapan malaikat, malaikat dia. Di 10 Zulhijjah Allah menyombongkan dirinya di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Hari ini hamba-hamba berkumpul di Arafah. Tak ada satu pun dosa yang melekat pada hamba-hambaku hari ini, melainkan aku hapuskan semua dosa-dosa. Disinilah hari dari sekian banyak hari yang mulia kata Allah, aku lebih banyak mengampuni dosa-dosa hambaku dan lebih banyak memberikan mustajabul doa dan harapan yang mereka minta di hadapan. Syukurlah bersyukur mereka yang hari ini telah berangkat memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Arab Saudi sana. Lantas bagaimana dengan kita? Kita ingin dimaafkan, kita ingin mendapatkan rahmat dan karunia, kita juga ingin diampuni, kita juga ingin doa-doa kita didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ketika itu Nabi mengatakan, kau tidak usah khawatir, kau yang belum cukup fisiknya, kau yang belum cukup hartanya, kau yang belum cukup siap hatinya, maka persiapkanlah dirimu di 8 dan 9 Zulhijjah. Laksanakanlah saum sunnah tarwiyah dan saum sunnah Arafah. Maka sesungguhnya ketika engkau melaksanakan ibadah sunnah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hak yang sama kepada engkau, walaupun engkau tidak meninggalkan tanah kelahiranmu, rangkap meninggalkan negeri ini, lantas mendekatkan diri kepada pemancar yang begitu luar biasa besarnya, Ka'bah al-Mukarramah. Tapi di sini ada masjid al-Ikhlas. Masjid al-Ikhlas adalah pemancar. Kau boleh berdiri di mana saja, dirikanlah pemancar di mana saja. Kata Allah, tapi pemancar itu mustaqbil al-qiblat, hadapnya harus kepada Ka'bah al-Mukarramah. Maka selama masjid-masjid itu menghadap kepada Ka'bah, maka ketika itu kedudukan dan posisi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan mereka yang betul-betul dekat dengan Mekah al-Mukarramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kesempatan ini langkah bagi kita yang diberi kesempatan umur? Kita meyakini hari ini bahwa sesuatu yang telah pergi-pergilah, sesuatu yang telah hancur dengan kata hancurlah. Maka hari ini masih ada sisa waktu kita ke depan. Seberapa mampu dengan memikirkan bukan persoalan jasa yang akan terkubur hancur, tapi persoalan ruh yang akan menjumpai Allah. Sanggupkah kita mengatakan qalu wala syahidna, atau ketika Allah katakan masih ingat denganku, lantas kau lepar-lepar tidak bisa jawab, maka ketika itu Allah akan memuja dan menghukummu dengan begitu keras yang tahu sudah semua, tahu sudah tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ikhlas. Kita tidak memikirkan hal yang lain. Ketika kita meninggalkan rumah dan datang ke majelis ini, kita menghidupkan hati kita hari ini. Seperti para pejuang yang hari ini ada di Arafah, mereka berjuang dengan hatinya. Karena ketika mereka wukuf itu artinya diam, maka tinggalkan semua yang urusan dengan dunia. Maka ketika
takbiratul ihram, takbir yang diharamkan untuk mengingat urusan dunia di dalamnya kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir di Masjid Al-Ikhlas dan menjadikan kita hamba-hamba yang salihun mutaqin, hamba yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, tanpa pernah merasa takut sedikit pun dan sedih dari setiap masalah yang kita hadapi. Yakinkan ada Allah dari setiap dunia yang menerpa kita di setiap hari. Asibatlah ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yakinlah semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan membimbing kita serta menghapuskan semua dosa-dosa kita ketika kita meninggalkan majelis yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham dengan situasi kondisi kita hari ini. Kesulitan, kesakitan mengancam setiap sendi-sendi kerukunan di antara kita. Kerukunan rumah tangga, kerukunan lingkungan menjadi terancam karena persoalan kerumitan dan kesulitan ekonomi. Tapi sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah dan Siti Hajar telah menjelaskan tentang kearifan dan kesabaran bagaimana menghadapi kerumitan dan kesulitan ekonomi. Kembalilah kepada Allah. Taraktu fikum amrayni lam tuti'u ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasul. Kembali kepada Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Pandainya satu hari pastikan kita membaca satu juz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu memancarkan sinyal yang begitu kuat di hadapan Allah. Lihat Bapak, ketika kita punya HP kipas yang harganya bisa sampai 28 juta. Tapi ketika sinyalnya hilang, apalah arti handphone yang mahal ini? Hari ini apa artinya kita kaya? Hari ini apa artinya kedudukan dan jabatan kita? Kalau kedudukan dan jabatan itu dimiliki oleh Allah yang tidak memiliki segala di hadapan Allah, maka hartanya tidak menjadi berkah, kedudukannya tidak menjadi berkah, bahkan waktunya dia hidup dalam dunia ini pun terancam dari segala keberkahan. Maka disinilah dia mengorbankan seorang hamba di hadapan Allah. Maka datanglah yang disebut hewan kurban. Engkau yang diberi harta, ada infanteri, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah dalam bentuk kurban. Bagaimana rasanya sejati dia sudah merasakan, dia belum merasakan daging domba dan sapi. Maka berilah mereka setakut sekali, seperti Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada kita, bukan hanya sekedar domba, bukan hanya sekedar kita, bukan hanya sekedar sapi, tapi ini masalah keyakinan hati bahwa kita yang berkorban hari ini telah meyakini bahwa hartaku harta yang faktor cuma dari Allah. Dia telah meyakini kedudukan jabatanku Allah dan faktor ini adalah titipan Allah. Maka ketika Allah mengundang dan meminta harta kita, maka kita dengan begitu yakin dan ikhlas memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga mereka yang telah mengeluarkan harta untuk berkorban, khususnya di daerah Cipandan ini, mendapatkan rahmat berkah dan balasan yang berlimpah luar biasa, dan menghidupkan dirinya sama dengan hamba-hamba yang soleh yang sudah Allah berikan di masa-masa tahun 10 dan telah dihidupkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Berpuluh Rahim mengampuni setiap kehilapan mata kita, kehilapan mulut kita, kehilapan kedua tangan dan kaki kita. Semoga hati ini membuka diri dan mengakui bahwa sesungguhnya banyak sekali dosa bagikan tumpukan pasir yang mungkin belum kita istighfar. Maka beristighfarlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang hari ini kita panjatkan sama dengan doa jutaan manusia yang ada pada Allah Taala. Dan jadilah 10 Zulhijjah adalah amalan yang paling hebat dan luar biasa dari setiap hari-hari yang sebelumnya dan hari-hari yang akan datang. Hari yang Allah tidak akan menunda doa itu, melainkan Allah akan mengabulkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-jalali wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna rizqan tayyiban wa umran thayyiban wa malan katsiran wa khairan karim wa syarran karim wa waladan salih wa waladan salihah wa 'amalan makbul wa ijaran maqbura ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ya rabbi inni maghlubun famtasir wasru qalbi muntasir wal mashamil muntasir innaka antar rahmanul muqtadir wa innaka bifana bil muqtadir wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasir inna syirka la tu'min wa Allahu yuridul minka wa quli adrirul qawmi alladhina qalu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadika al-khayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wahai Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau ya Allah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu kuasa yang kami miliki. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa wa'dika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ya Allah. Engkau Rabb, ya Allah, Engkau Tuhan, ya Tuhan selain Engkau. Engkau telah ciptakan diriku hari ini. Aku adalah hamba dan dalam sumpah dan janji. Hari ini kami datang menutup pintu ampunan. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluk-peluk dosa yang melekat di tubuh ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa di setiap saat dari kehidupan dunia ini. Kami sering lupa terhadap amanat yang sungguh Engkau berikan kepada kami, mendekatkan jalan kami agar sinyal begitu kuat mendekat dengan Ya Allah ya Rabb. Di sisi usia kami ini, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang baik. Untuk ayah dan bunda kami, jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baik dari sisa usia. Jika ayah bunda kami yang telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi penerus segala kebaikan mereka, bagian cahaya dan untuk cahaya di dalam kubur. Ya Allah, ya Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami di setiap waktu yang telah Kau tentukan.
Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi putra putri kami. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami di saat kami sendiri dalam kegelapan di alam kubur kelak. Karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Ya Allah, ya Karim, jauhkanlah anak cucu kami dari penyakit syirik, dari kehancuran moral yang sekarang semakin dekat pada kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala kebutaan kalbu yang menyebabkan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Selamatkan mereka, ya Allah, dari sekularisasi yang sudah amat sangat parah dan mengglobal. Selamatkan mereka, ya Allah, dari setiap kejahatan jahiliyah yang tercipta di tahun-tahun modern ini. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin orang yang penuh, dari pemimpin yang rakus, dari pemimpin yang korup, yang semena-mena terhadap rakyatnya. Karuniakanlah ya Allah kepada kami pemimpin yang adil, yang mencintai diri syariatmu. Kabulkanlah doa kami ya Allah, penuhilah permintaan kami yang hormat. Rabbana makhlata al-batina subhanaka wa qina adzabannar. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi kami kalau dari perkenankanlah doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah, yang tertindas di berbagai belahan bumi ini. Ya Rabbana, berikanlah keteguhan, kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina, di Lebanon, di Iran, dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkan bala tentara-Mu ya Allah untuk melindungi